Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik semua ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa melalui perkataan masing-masing. Berdoa semula. Berdoa tidak terus. Oke, selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu ada Lailatul Ulfa, Hadir. Rita Ainur, Hadir, Bu. Dini Amalia, Hadir, Bu. Yohana Devina, Hadir, Bu. Davina Safa, Oktasila. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Hadir, Bu. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan satu video. Tolong nanti diperhatikan baik-baik ya. Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Musirawas Utara Tuturunan. Bapak ada pelaku juga dalam dapat pendampingan dari pihak perlindungan perempuan dan anak setempat. Oke, jadi setelah kalian menonton video tadi, kira-kira apa sih penyebab utama dari konflik yang ada dalam video tersebut? Saya, Bu. Oke, silakan Ulfa. Ya, saya izin Jadi penyebab utama dari konflik tersebut yaitu adanya salah paham gara-gara kirim salah emoji di chat WhatsApp gitu. Tapi mungkin maksudnya itu bercanda ya, tapi diterima sama temennya itu sebagai sindiran atau tantangan, dan akhirnya itu malah jadi emosi dan berujung pemukulan gitu. Oke, baik. Bagus sekali ya Mbak Ulfa. Terus gimana sih seharusnya konflik itu diselesaikan? Oke, silakan Dini. Menurut saya itu harus dilakukan dengan cara ngobrol baik-baik. Lalu bisa dijelasin maksud sebenarnya dari emoji tersebut biar nggak salah paham. Terus juga guru dan yang apa juga sebaiknya melakukan mediasi itu biar dua pihak itu saling minta maaf dan masalahnya itu nggak sampai besar. Dan kalau semua orang belajar buat lebih sabar dan nggak seperti itu, saya bisa lebih dekat gitu loh. Apalagi kan sekarang kan di zaman media sosial, nah kirim emoji juga bisa menjadi masalah besar ataupun kecil jika disikapi dengan yang itu. Oke, bagus sekali Dini. Jadi kalau kalian mengalami satu konflik ataupun semisal masalah dengan teman kalian atau sama keluarga sekalian, itu tuh jangan langsung jangan langsung emosi ya, tapi dikomunikasikan dulu secara baik-baik. Terus tapi dalam komunikasi itu juga harus disertai dengan pengertian, karena kalau nggak sama-sama ngerti juga percuma kalau dikomunikasiin gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang konflik sosial. Tapi sebelum Ibu lanjut, adakah yang tahu apa itu konflik sosial? Saya dulu. Oke, silakan Diana. Ya, menurut saya konflik sosial adalah suatu pertentangan atau perbedaan pendapat dari antara individu maupun masyarakat dalam masyarakat yang adanya karena adanya perbedaan, kepentingan, nilai ataupun pandangan. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi kalian semua udah tahu ya apa itu konflik sosial?
Nah, jadi konflik sosial di sini itu adalah proses penentangan antara dua pihak, baik itu individu dengan individu atau individu dengan kelompok maupun masyarakat dengan masyarakat. Karena dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, nilai, tujuan atau pandangan hidup. Nah, komponen sosial sendiri itu terdiri dari 5 ya. Yang pertama yaitu ada pihak yang terlibat. Jadi itu dalam konflik itu tuh siapa aja sih yang terlibat? Bisa individu dengan individu atau kelompok yang berselisih. Terus yang kedua yaitu ada penyebab konflik. Dari konflik tersebut itu apa sih yang menimbulkan pertentangan? Terus misalnya perbedaan status sosial, ekonomi ataupun perbedaan pendapat atau sudut pandang. Yang ketiga yaitu ada bentuk konflik. Bentuk konflik di sini tuh ada dua. Yang pertama itu ada konflik verbal, itu bisa berupa sindiran atau ejekan. Terus yang kedua yaitu ada konflik secara fisik, itu tuh bisa kayak perkelahian atau tawuran, itu juga salah satu contoh ya. Terus yang keempat yaitu ada dampak konflik. Nah, dampak konflik sendiri itu bisa negatif seperti perpecahan atau positif seperti kesadaran sosial baru. Terus yang kelima, yang terakhir yaitu ada solusi. Nah, solusi sendiri itu bagaimana cara penyelesaiannya, seperti dengan mediasi, musyawarah ataupun dengan kerjasama. Nah, selanjutnya itu ada fenomena gunung es konflik. Fenomena gunung es dalam konflik sendiri ini tuh menggambarkan bahwa yang tampak di permukaan atau tampak dari jika dilihat dari luarnya saja itu tuh hanyalah sebagian kecil dari masalah sebenarnya. Nah, bagian yang terlihat itu bisa berupa seperti pertengkaran, sindiran atau ejekan. Nah, atau aksi protes itu tuh bisa disebut dengan manifest. Sementara itu, bagian yang tersembunyi atau di bawah permukaan seperti rasa iri atau perasaan tidak dihargai, merasa tidak adil ataupun dendam itu bisa disebut dengan laten. Nah, untuk memahami dan menyelesaikan konflik secara tepat sendiri itu peneliti itu harus mampu menggali sebagian laten ini agar solusi yang dihasilkan itu benar-benar menyelesaikan konflik tersebut dan menyentuh akar permasalahannya. Nah, selanjutnya yaitu mengapa kita perlu melakukan penelitian tentang konflik sosial. Nah, penelitian berbasis pembacaan konflik sendiri itu merupakan kajian ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami akar penyebab dari konflik dalam masyarakat sekaligus untuk mencari alternatif solusi ya. Nah, konflik sosial sendiri itu perlu diteliti karena jika tidak dikelola dengan baik, konflik sosial tersebut itu akan menjadi perusak hubungan antar individu dengan individu atau antar individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, jadi melalui penelitian konflik sosial sendiri itu kita dapat mengetahui apa penyebab konfliknya, terus apa bentuk konfliknya, lalu bagaimana solusi yang akan kita temukan sebagai jalan keluar yang lebih adil dan damai. Jadi itu tidak memberatkan salah satu pihak ya. Selanjutnya yaitu ada langkah penelitian dari pemecahan konflik. Ulfa, silahkan tolong dibacakan. Jadi untuk langkah itu yang pertama ada identifikasi masalah dan komponen konflik. Yang kedua ada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga analisis data, mencari akar penyebab dan hubungan antar pihak. Yang keempat perumusan solusi, yaitu menarik kesimpulan dan membuat solusi. Nah, jadi langkah penelitian konflik sendiri di sini tuh ada 4. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan komponen konflik yang terjadi. Kayak misal ada salah satu konflik nih di lingkungan sekitar kalian. Nah, kalian itu perlu mencari apa sih masalah penyebab dari konflik tersebut. Lalu apa saja komponen-komponen konflik yang ada dalam konflik tersebut. Yang kedua yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri ini tuh bisa dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang terkait, terus observasi dan dokumentasi. Terus yang ketiga itu ada analisis data, yaitu mencari akar penyebab dan pola hubungan antar pihak. Lalu yang keempat yaitu ada perumusan solusi, di mana setelah kita melakukan 3 langkah tersebut, pasti kita akan menemukan solusi dan menarik kesimpulan gitu.
Nah, selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian konflik sosial sendiri ini tuh ada berbagai cara untuk kita mengumpulkan data. Yang pertama yaitu dengan wawancara dengan pihak yang terlibat. Lalu yang kedua yaitu ada observasi, di mana kita terjun ke lapangan untuk melihat situasinya secara langsung. Terus ada focus group discussion, di mana kita itu membangun dialog bersama dengan pihak-pihak yang terlibat konflik tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada dokumentasi sebagai penguat bukti. Nah, penggabungan dari keempat teknik ini tuh disebut dengan triangulasi data untuk menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Nah, setelah kalian mempelajari materi tentang penelitian berbasis pemecahan konflik yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu beranggotakan 3 orang ya. Untuk anggotanya terserah, bisa langsung sederet kayak gini atau milih sendiri juga bebas, seenaknya kalian aja ya. Nah, di sini Ibu memiliki kentang goreng konflik, di mana dari satu kentang ini itu terdapat satu studi kasus yang harus kalian pecahkan. Apa saja akar penyebab dari konflik tersebut, jenis konfliknya apa, dan solusinya apa. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing perwakilan dari satu kelompok untuk maju ke depan dan mengambil satu kentang yang Ibu pegang. Satu ya, Bu? Iya, satu. Oke. Satu ya, Bu. Ini terus duduk. Iya, langsung duduk. Nah, untuk mengerjakannya sendiri, di sini Ibu ada lembar kerja. Nah, nanti kalian mengisi jawabannya di lembar ini ya. Ini, iya langsung diisi aja. Di guys. Oke, untuk waktu mengerjakannya sendiri, Ibu beri waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup. Iya, Ibu. Oke, bisa dimulai mengerjakan dari sekarang ya. Baik, Bu. Village mempermasalahkan tindakan pengembangan yang memindahkan patok batas lahan tanpa izin. Kalau ada yang susah bilang ya. Kalau bisa sih 2 ya, tapi kalau nggak memungkinkan 1 aja. Gitu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang Ibu minta salah satu kelompok maju presentasi ke depan ya. Adakah Request kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 1 kan kemarin sudah. Dua nggak sih? Kelompok 2, Bu. Aduh, siapa ya? Kelompok berapa ya? 2, Bu. Kelompok 1 maju ke depan. Lagi. Di mana, Bu? Di sini? Sini. Ini kasusnya dibacain nggak, Bu? Dibacain singkat aja ya. Jadi kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 ini mendapatkan studi kasus mengenai warga kasus pengembang perumahan Village Bekasi Utara. Untuk hasil analisisnya, yang pertama, apa topik atau isu konflik yang akan diteliti, yaitu
pemindahan batas lahan tanpa izin. Kemudian di mana konflik tersebut terjadi itu di perumahan Green Village Bekasi Utara. Lanjut untuk tiga. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi, baik secara verbal, fisik, ekonomi, sosial, atau hukum? Jawabannya itu adalah sosial dan hukum. Lalu, Untuk dampaknya, itu ada warga tidak memiliki akses menuju rumah mereka. Lalu untuk pihak yang terlibat itu ada masyarakat, pemerintah, dan pengembang perumahan. Lalu untuk solusi yang kita tawarkan itu seharusnya warga dan pemerintah itu diskusi mengenai pemindahan batas tersebut. Sudah Ibu. Oke, Ibu rasa kalian sudah memahami ya bagaimana langkah-langkah untuk meneliti dari suatu konflik sosial tersebut. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita udah tiba di penghujung pembelajaran ya. Tapi sebelum itu, di sini Ibu mempunyai games di mana di dalam lembar kertas ini itu ada soal yang harus kalian jawab. Nah, untuk mengerjakannya sendiri nanti masing-masing kelompok tadi bisa maju ke depan ya. Nah, mengerjakannya itu kayak satu orang membuka ini, terus jawabannya ditulis di sini. Nah, nanti satu orang tadi itu Ibu beri waktu 10 detik untuk menjawab masing-masing soal yang sudah kalian buka. Bisa langsung maju ke depan ya. tapi itu saja. Satu sini, dua sini ya. Baik, Bu. Siap, salah. Jangan dibuka dulu. Ini dijawab semua, Bu. Iya. Iya, dijawab semua. Oke. Waktu. Ayo. Jangan dibuka dulu, kan belum dimulai. Jangan dibuka dulu. Urut barisnya urut. Nah, untuk waktu pengerjaannya sendiri itu kan tadi Ibu sudah bilang ya, masing-masing orang 10 detik. Nah, kalau udah 10 detik, walaupun soal itu belum terjawab, nanti bisa langsung ke belakang biar dijawab oleh teman selanjutnya, teman sekelompok selanjutnya. Oke. Untuk pengerjaannya bisa dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, langsung ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, 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 ayo. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, stop. Stop. 3, 4, 5, 6,
8. Oke, udah kelompok 2 sudah ya. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah Bu. Nomor itu belum, nomor 5 belum. Udah. Ini kan disingkat soalnya kegedean spidolnya. Ya. Tadi kan yang studi kasus ketangguhan dan konflik tadi kan kelompok 1 sudah presentasi ya. Sekarang gantian kelompok 2 menjelaskan ini hasil jawabannya. Baik. Nih. Kita di mana Bu? Berdiri aja, berdiri. Oke, langsung bisa disampaikan ya hasil pengerjaannya. Yang pertama, Apa tujuan fokus graf RGD ya, tujuannya itu membangun dialog dan solusi bersama secara damai. Kemudian yang kedua ada sebutkan 2 penyebab utama konflik, adanya perbedaan kepentingan dan tujuan. Selanjutnya nomor 3, bagaimana cara terbaik menyelesaikan konflik, yaitu dengan diadakannya FGD mediasi. Dengan berbagai pihak. Selanjutnya ada sebutkan metode pengumpulan data konflik sosial, ada wawancara, observasi, dan mediasi. Kemudian yang keempat, apa arti triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi. Terus yang ini apa pengertian konflik sosial? Adanya pertentangan antar warga dan sekitarnya Ibu. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan semuanya bisa langsung duduk ya. Terima kasih Bu. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung kegiatan pembelajaran ya. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu minta kalian renungkan. Kalian pernah nggak sih terlibat konflik maupun itu konflik besar ataupun konflik kecil dengan teman kalian? Nah, kalau bisa itu gimana cara kalian menyelesaikan konflik kalian dengan teman kalian tersebut? Silahkan renungkan dulu, Ibu beri waktu selama 2 menit. Nanti kalau sudah, silahkan siapa yang ingin menyampaikan hasil renungannya tadi. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Baik Bu. Sudah? Sudah. Nah, siapa yang ingin menyampaikan hasil renungannya? Saya Bu. Oke, silakan Rita. Jadi saya itu pernah mengalami konflik kecil dengan teman saya Bu. Konfliknya itu salah paham. Jadi teman saya ini itu tersinggung dengan perkataan saya. Padahal perkataan saya ini tidak bermaksud untuk menjelekkan teman saya. Nah, dari konflik tersebut ini tuh hal yang saya lakukan itu untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu saya ngobrol dulu dengan teman saya Bu, baiknya gimana. Kalau mungkin perlu orang ketiga ya kita mau ajak salah satu teman untuk menengahi konflik tersebut. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalian sudah paham ya bagaimana cara menyelesaikan konflik, terus pengertian konflik dan dampaknya, solusinya juga kalian sudah paham. Nah, jadi konflik sendiri itu sebenarnya hal yang wajar ya dan selalu terjadi di lingkungan sekitar kita, maupun itu konflik kecil ataupun konflik besar dengan individu atau dengan individu, maupun individu dengan kelompok ataupun masyarakat dengan masyarakat. Nah, kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah penelitian berbasis pembacaan konflik itu membantu kita untuk memahami masalah sosial secara objektif serta menemukan akar dari penyebab konflik tersebut maupun yang sering tersembunyi di balik perbedaan pendapat ataupun kepentingan. Nah, melalui pendekatan ilmiah ini, penelitian ini tidak hanya berfokus pada siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana menciptakan kesepahaman dan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, hasil penelitian yang kalian lakukan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang solusi yang baik, membangun komunikasi yang sehat, dan memperkuat nilai toleransi di masyarakat.
Nah, pada akhirnya penelitian yang telah kalian lakukan itu akan berperan penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih damai, harmonis, dan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Oke, baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik, dan semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat ya. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.